Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan selanjutnya, kami undang ke atas panggung Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Kiranya damai Kristus menggantikan kebencian. Kami juga berharap boleh menjadi agen persatuan. Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati dan muliakan. Kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang kami hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, para duta besar negara sahabat, para Menko dan para Ibu dan Bapak Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Presidium KWI Monsinyur Antonius Subianto Benyamin, Ketua PGI Pendeta Jack Levin First Manuputi, para Bapak Uskup seluruh Indonesia yang hadir secara daring, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, seluruh umat Kristiani yang hadir baik secara luring dan daring, hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kasih-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada perayaan Natal Nasional tahun 2024 di Indonesia, Arena Jakarta. Tema Natal tahun ini ialah, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem, kota kecil yang menjadi tempat kelahiran Yesus, melambangkan damai dan harapan baru. Tema ini membawa pesan tentang kesetiaan dan kesediaan di dalam mengikuti panggilan Tuhan. Tema ini sejalan dengan semangat Kementerian Agama untuk mendorong umat mengamalkan ajaran agamanya. Sebab semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, maka dunia akan semakin damai dan rukun. Sebaliknya tentunya, semakin berjarak antara umat dan ajaran agamanya, maka banyak resiko kerusakan baik manusia dan alam raya yang akan terjadi. Hadirin yang berbahagia, Natal tahun ini bukan sekadar perayaan spiritual, tetapi juga momentum untuk mengukuhkan nilai-nilai persatuan dan toleransi di dalam keberagamaan bangsa kita. Indonesia adalah rumah besar bagi berbagai suku, agama, dan budaya yang menjadi kekayaan luar biasa. Natal menjadi pengingat bahwa kedamaian dan kasih Kristus tidak mengenal batas perbedaan. Dalam konteks ini, kita juga mengapresiasi inisiatif yang dilakukan di dalam rangkaian acara Road to Natal Nasional 2024, seperti bakti sosial di Nusa Tenggara Timur, Manado, dan Agats, serta aksi ekologi di Muara Gembong, Bekasi. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kasih dan kepedulian terhadap sesama, sebagaimana diajarkan di dalam kitab suci dan nilai-nilai Pancasila. Kita berharap sukacita Natal dapat mengukuhkan persahabatan sejati di antara kita semua, sesama anak bangsa yang telah bertekad hidup di dalam kesatuan di tengah kemajmukan. Tekad itu telah dibangun sejak berabad-abad silam, kemudian dikukuhkan melalui berbagai gerakan kebangsaan. Persatuan di dalam keberagamaan tersebut menjadi fondasi hidup kita hingga sekarang, dan berbagai momentum sukacita seperti Natal niscaya dapat menghantarkan kita semua pada ikatan persaudaraan sejati antar manusia, antar sesama warga,
dan berbagai bentuk relasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga bangsa yang baik, tentu kita bisa melihat dan merasakan bahwa setiap agama di negeri ini sungguh-sungguh telah sanggup membangun kehidupan bersama yang rukun dan damai. Kita juga meyakini setiap umat beragama, apapun agamanya, telah pernah dan hingga kini telah sanggup menjaga sikap-sikap yang tepat seliro dan di berbagai daerah di negeri ini. Telah pula memperlihatkan kehidupan yang rukun damai. Kunci kehidupan rukun damai dan tenggang rasa di negeri ini ialah moderasi beragama, suatu sikap kedewasaan cara beragama. Hadirin yang berbahagia, pemerintah melalui visi Asta Cita Presiden terus berkomitmen untuk memperkuat harmoni sosial dan keadilan melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani bersama oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta menjadi landasan penting bagi penguatan dialog antar umat beragama. Nilai-nilai ini menegaskan pentingnya kerjasama antara negara dan umat beragama dalam menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Ensiklik Laudato Si yang disampaikan oleh Paus Fransiskus juga sejalan dengan visi kita di dalam menjaga lingkungan sebagai rumah bersama. Kita diajak untuk bertanggung jawab atas kelestarian alam demi generasi mendatang yang menjadi bagian daripada misi keadilan sosial. Hadirin yang berbahagia, perayaan Natal ini adalah momentum untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai individu maupun sebagai bangsa. Mari kita jadikan kelahiran Sang Juru Selamat sebagai inspirasi untuk terus memperkuat iman, melayani sesama, dan mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat. Saya mengajak kita semuanya tentunya untuk melanjutkan semangat Natal ini di dalam tindakan nyata. Bekerja sama lintas sektor dan lintas agama, kita dapat menciptakan Indonesia yang damai, makmur, dan berkeadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Marilah kita jadikan perayaan Natal 2024 ini sebagai momentum untuk membumikan ajaran agama dalam semangat cinta kasih kemanusiaan. Cinta kasih akan membawa kedamaian dan kerukunan yang menjadi prasyarat pembangunan. Ini adalah kontribusi besar umat beragama bagi kemajuan Indonesia. Akhirnya, kepada umat Kristiani di seluruh penjuru tanah air, izinkan saya mengucapkan selamat Natal Tahun Baru 2024 dan semoga damai, sukacita, dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Berikutnya pesan Natal dari Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSC, dengan mengangkat tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Selamat malam, saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, beserta dengan Kabinet Merah Putih yang sebagian besar ada di ruangan ini. Luar biasa Pak Presiden, atas dukungan dan sokongan Bapak Menteri Agama, Imam Besar Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua
Umum Panitia Natal Nasional Bapak Thomas Jiwandono. Dan Raka Buming Raka menjadi Bethlehem baru. Seperti Bethlehem di sana, tempat Tuhan lahir, di mana salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, ini selamat sekali lagi merayakan Hari Natal tahun 2024. Dan terima kasih atas semua pihak dari semua unsur. Saudara-saudara sekalian, kita merayakan Natal ini sebagai bagian dari kehidupan kita, sebagai bagian dari kepribadian kita, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, bangsa yang penuh perbedaan, bangsa yang berbineka, tapi satu jiwa, satu kehendak, satu keinginan, yaitu keinginan kehendak untuk hidup rukun, untuk hidup sebagai suatu keluarga besar, untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama, yaitu mencari kehidupan yang baik di dunia ini. Karena keluarga saya banyak yang beragama Kristiani. Saya juga lahir dari seorang ibu yang beragama Kristiani. Jadi mungkin boleh dikatakan saya ini bukti dari keluarga Pancasila. Kalau orang tua saya bertengkar tidak pernah soal agama. Kalau bertengkar sih kadang-kadang. Buktinya mereka berhasil, putranya jadi Presiden Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, ini adalah kehebatan bangsa Indonesia. Di ruangan ini dan di mana-mana yang melihat acara ini pasti banyak perbedaan. Kita sekalian, marilah kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita hidup masih dalam keadaan yang sejuk, masih dalam keadaan yang aman, masih dalam keadaan yang baik. Kita merayakan Natal, saudara-saudara merayakan Natal ini, pasti kita ingat, pasti ada saudara-saudara kita yang hidupnya masih penuh dengan kesulitan. Dan saya yakin di tengah kita bersukacita, di tengah kita merayakan sesuatu yang baik, kita selalu ingat saudara-saudara kita yang masih dalam kesulitan. Kami tidak pernah merasa bahwa ada hari libur bagi kami, karena kami merasakan
bahwa rakyat Indonesia harus mempunyai pemimpin-pemimpin yang bekerja keras, yang berpikir keras, yang ingin berbuat terbaik. Saya bertekad untuk memimpin suatu pemerintah yang bersih, pemerintah yang akan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Tapi sebagaimana disampaikan tadi oleh Monsinyur Subianto, nama sama Pak, nama Subianto itu orangnya baik-baik begitu. Beliau sampaikan, memang masih ada sisi-sisi gelap. Karena dalam hidup, pelajaran semua agama saya kira ya, dalam hidup ada orang yang berjalan di atas jalan yang baik, di jalan kebaikan, ya kan? Dan ada orang-orang yang memang memilih jalan yang tidak baik, jalan sisi gelap, ya kan? Ya inilah perjuangan kita, inilah tantangan kita, inilah manusia. Bahwa kita harus berani menghadapi mereka-mereka yang memilih jalan di atas jalan yang tidak benar. Rakyat ya galak. Tapi kita lumayan, kita tadi berapa? 2 bulan 8 hari. Saya lihat lumayan, ada di sana sini yang goreng-goreng ini dan itu, ya sudahlah. Itu udah biasa kita, ya kan? Rakyat mengerti siapa yang benar dan siapa yang ngarang, rakyat mengerti. Tapi saya tidak mau membohongi rakyat. Kita ibarat menanam, kita menanam tanaman, kita harus tanam dengan baik, siapkan lahannya, cari pengairannya, cari benih yang baik, kita tanam dengan baik, kita rawat, kita airi, kita jaga, insya Allah panennya akan baik, saudara-saudara. Saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Saya katakan kepada semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan.
Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu rahayu, selamat hari Natal, selamat tahun baru. Semoga Tuhan yang Maha Besar membawa dan memberi kepada kita kebaikan, perdamaian di tahun yang akan datang. Terima kasih, selesai. Para hadirin yang kami hormati, sudah kita dengarkan bersama-sama pesan persatuan yang luar. Hari ini Rindu rumah, aku rindu. Terima kasih Bapak Presiden untuk apresiasinya. Adik-adik, pasti bisa. Seperti di hatiku menyinari semua. Baiklah, langsung kita sambut paduan suara Gema Chandra Universitas. Wakil Presiden Republik Indonesia